Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan seminar kerja praktek dengan judul Sistem Manajemen Logistik di PT PLN Persero UIF Unit Instalasi Instansi Wilayah Sultenggo UP 3 Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Aziz, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2014. Latar belakang. Jadi di latar belakang laporan saya ini, di wilayah Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo masih banyak kebutuhan pengadaan material, penyaluran material yang belum bisa terpenuhi. Jika hal ini terus terjadi, maka kebutuhan material di setiap pekerjaan akan terhambat ataupun terhenti. Oleh karena itu, sistem manajemen logistik diterapkan di kantor manajemen logistik guna untuk mengontrol keluar masuk barang saat penyaluran ke lokasi pembangunan. Tujuan kerja praktek. Tujuan umum yaitu pertama, dapat mengimplementasikan ilmu dalam bidang kelistrikan yang didapat dari bangku perkuliahan. Kedua, memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu di tempat kerja praktek yang belum dikenal oleh mahasiswa. Tiga, menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan sikap profesional dalam bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. Empat, meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dan instansi. Tujuan khusus, memahami prosedur pengambilan dan pemasukan barang. Jadi untuk tujuan khusus ini saya masukkan karena kerja praktek kami tidak semata-mata hanya untuk bagian kelistrikan, tapi kami termasuk di bagian manajemen. Yang kedua, memahami sistem manajemen logistik pada gudang logistik. Selanjutnya, manfaat kerja praktek, memberikan pengalaman di dunia kerja dan dapat menyesuaikan dari dalam, menghadapi lingkungan kerja, serta terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi dan PT PLN tersebut. Dua, memberikan pengetahuan pada proses perencanaan dan pemenuhan kebutuhan barang material. Tiga, memenuhi sistem pengadaan pada gudang logistik. Lokasi kerja praktek. Lokasi dilaksanakan di PT PLN Persero UI Sultenggo. Tapi kami ditempatkan di bagian logistik untuk kantor PT PLN tersebut. Waktu dan jadwal kerja praktek. Waktu pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Bulan yang dimulai dari tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 1 Oktober. Jadwal pelaksanaan kerja praktek menyesuaikan sesuai jam kerja kantor, yaitu sekitar pukul 7.30 sampai dengan pukul 16.00. Profil perusahaan. Jadi untuk profil perusahaan, yang pertama, visi diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani, yaitu manusianya sendiri. Misi pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, salah satunya bagian logistik.
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kedua, menjadi tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Empat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, manajemen di gudang logistik yang ada di PT Persero PLN UI Sultenggo. Jadi pertama, di gudang logistik sendiri sudah menerapkan sistem manajemen pada umumnya, yakni dengan cara mengontrol barang yang masuk dan keluar secara teratur. Yang kedua, memenuhi segala kebutuhan vendor tamu sesuai dengan permintaan pekerjaan. Jadi hal yang kedua ini yaitu setiap kebutuhan yang diperlukan dalam pekerjaan di lapangan jadi harus dipenuhi oleh pihak logistik dengan cara memenuhi segala kebutuhan baik dari material yang kecil sampai material yang ukurannya besar. Tiga, menerima pemasukan barang di gudang dari pihak penyuplai. Jadi untuk pihak penyuplai sendiri akan menyuplai barang setiap 3 bulan. Itu dari Manado. Itu yang informasi yang saya dapat. Keempat, melakukan pendataan barang setiap sebulan sekali. Jadi di kantor manajemen logistik Gorontalo sendiri selalu melakukan pendataan para barang yang terdapat di gudang, yakni dengan jadwal sebulan sekali. Kelima, dan melakukan perawatan terhadap barang di gudang tersebut. Untuk barang yang ada di gudang, jadi terbagi atas dua, ada yang di dalam ruangan dan ada yang di luar. Jadi untuk barang yang berada di luar itu tentunya seperti barang yang berukuran besar seperti kabel tanah, yang listrik, trafo, dan untuk yang berada di dalam ruangan itu juga mendapatkan perawatan seperti MCB, KWH, dan material-material kecil untuk kebutuhan pembangunan instalasi. Untuk di gudang sendiri ada terbagi beberapa jabatan dengan tugas masing-masing. Yang pertama, kepala gudang. Jadi tugas kepala gudang ini untuk mengawasi segala aktivitas atau keluar masuk barang. Jadi kepala gudang tersebut tugasnya sangat penting untuk mengawasi pekerjaan pada setiap aktivitas yang dilakukan di gudang guna mencegah adanya kesalahan dalam pengambilan barang. Yang kedua, administrasi gudang. Jadi di gudang sendiri terdapat administrasi. Jadi bagian yang dilakukan di sini itu untuk mencatat segala barang yang masuk dan barang yang keluar. Apapun kebutuhan yang diperlukan oleh pihak vendor itu dicatat dan itu sering dilakukan pendataan setiap 1 bulan untuk mengkalkulasi hasil per bulannya dan itu dilaporkan ke kepala gudang. Yang ketiga, administrasi lapangan material APP. Jadi administrasi lapangan material APP sendiri itu pendataan untuk material yang masih tersisa di gudang. Dalam hal ini alat pembatas dan pengukur. Jadi untuk alat pembatas dan pengukur itu sendiri dia lebih ke hal-hal
barang-barang yang kecil, material kecil seperti MCB, KWH, dan lain-lain. 4. Administrasi lapangan material SR. Jadi untuk material SR ini sendiri dia lebih ke bagian kabel. Jadi segala bentuk material dalam bentuk kabel itu ada data tersendiri, tidak sama dengan material APP. Selanjutnya, administrasi lapangan material TM, tegangan menengah. Jadi untuk tegangan menengah sendiri, dia lebih ke material barang yang besar. Pertama, contohnya seperti tiang listrik, kabel tanah, trafo, itu ada datanya tersendiri. Lanjut, material di gudang antara lain. Yang pertama, material APP. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk material APP itu sendiri, itu material yang berada di dalam ruangan, seperti MCB, KWH, dan lain-lain. Yang kedua, material SR. Untuk material SR sendiri, dia terletak di luar ruangan, tetapi dia dalam bentuk kabel, karena SR sendiri yang dimaksud untuk kabel SR. Yang ketiga, material TM, tegangan menengah. Untuk tegangan menengah ini, dia material yang termasuk material berat, karena di sini terdapat material-material seperti tiang listrik, trafo, dan lain-lain. Manajemen logistik. Di gudang logistik, melakukan manajemen logistik terhadap material yang digunakan dengan melakukan pengecekan barang atau pendataan material setiap 1 bulan sekali, yakni untuk melakukan pengontrolan terhadap keluar masuknya barang. Itu dilakukan setiap sebulan sekali. Tapi ada juga pendataan atau pengecekan barang dari pihak penyuplai. Itu dilakukan setiap triwulan, 3 bulan sekali. Dan itu dari kantor yang di Manado. Jadi kebetulan pada saat kami melakukan kerja praktek itu ada pengecekan barang yang 3 bulan sekali dari pihak penyuplai. Jadi kami sempat turun sama-sama untuk melakukan pengecekan barang. Kegiatan selama kerja praktek. Pertama, mengawasi pengambilan material dari pihak konsumen. Jadi selama melakukan kerja praktek di kantor manajemen logistik, setiap hari kami melakukan mengawasi pengambilan material dari pihak konsumen. Jadi tugas kami itu mengantarkan dan menjaga saat pengambilan barang agar tidak ada kesalahan pengambilan dari pihak vendor. Karena biasanya mereka mengambil tidak sesuai dengan jumlah, tapi karena dengan adanya kami yang ditugaskan untuk mengawasi pengambilan ini, jadi jumlah yang dibutuhkan oleh pihak vendor sesuai dengan apa yang sudah dicatatkan oleh bagian administrasi. Yang kedua, mengawasi pemasukan material dari pihak penyalur. Jadi tidak berbeda jauh dengan pekerjaan yang pertama, kami sering melakukannya setiap hari, tapi kebanyakan itu dalam 1 minggu 3 kali, entah itu hari apa. Karena untuk penyaluran itu sendiri sering dilakukan dalam waktu 1 bulan itu, setiap minggunya dilakukan penyaluran. Jadi kalau yang pertama pengambilan dari pihak vendor, ini penyaluran dari pihak pemasukan barang dari pihak penyalur. Jadi kami mengawasi penurunan saat pemasukan barang ke gudang dan mencatat segala barang yang dimasukkan dan dengan jumlah, dan itu akan disetorkan ke bagian administrasi.
untuk dilaporkan ke kepala gudang. Yang ketiga, pemeliharaan dan pendataan material gudang. Jadi di kantor manajemen logistik ini setiap seminggu sekali pada hari Jumat kami melakukan pemeliharaan. Ini membersihkan material yang berada dalam gudang. Untuk material yang di luar gudang itu ada bagiannya sendiri dan kami hanya mendapat pada pemeliharaan material yang ada di dalam gudang dan sekaligus mendata berapa material barang yang tersisa sesuai nama barang dan jumlah. Itu yang sering kami lakukan selama kerja praktek setiap hari Jumat seminggu sekali. Kesimpulan dan saran saya, yang pertama untuk kesimpulan manajemen logistik di PT PLN UI Sultenggo UP3 Gorontalo bagian gudang logistik tersebut sudah bagus dan terstruktur sesuai dengan tujuan dan visi misi perusahaan dengan berdasarkan standar operasional prosedur SOP. Jadi untuk kesimpulan yang pertama saya ini di gudang manajemen logistik ini sudah sangat baik, terutama untuk pada saat pada saat vendor melakukan pengambilan barang itu sudah sesuai standar. Yang kedua, penerapan pakaian kesehatan dan keselamatan kerja sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi untuk kesimpulan saya ini yang kedua, di kantor tersebut sudah sesuai standar dengan menggunakan helm dan sepatu. Walaupun pihak vendor tidak memakai helm kerja dan sepatu, itu tidak akan diizinkan untuk mengambil barang. Jadi untuk pakaian kesehatan dan keselamatan kerja ini sudah sesuai. Tiga, peralatan pembantu kerja di gudang logistik sudah bisa dimaksimalkan dengan baik. Dengan adanya alat ini, segala aktivitas penurunan dan pengambilan barang bisa cepat terselesaikan. Jadi hal yang dimaksud itu alat pengangkut untuk barang yang berat. Saya sudah lupa namanya, itu mobil pengangkut. Itu sering dioperasikan oleh petugas saat memindahkan barang dari gudang ke alat transportasi seperti kabel tanah atau trafo. Untuk pemindahan seperti tiang listrik itu masih manual, tapi sudah sesuai SOP karena yang melakukannya sudah memakai pakaian yang sesuai standar operasional prosedur. Selanjutnya, saran saya untuk kegiatan kerja praktek mahasiswa teknik elektro tidak harus berhubungan dengan kelistrikan, tapi bisa jadi bagian yang mendukung untuk pekerjaan kelistrikan. Jadi maksud saya ini untuk kegiatan kerja praktek tidak selamanya kita lakukan yang berhubungan dengan listrik, tetapi tempat saya melakukan kerja praktek ini dia mendukung segala aspek untuk kelistrikan, yaitu saat pembangunan pekerjaan untuk kelistrikan. Yang kedua, pada PT PLN Persero UI Sultenggo P3 Gorontalo agar lebih diperbanyak lagi alat pembantu pekerjaan karena terhitung masih sangat kurang sekali yang ada di gudang logistik. Jadi untuk hal ini lebih ke pihak instansi karena memang memang sudah ada alat untuk alat bantu pengangkut tapi masih kurang, itu baru satu buah dan itu bisa menghambat saat pengangkutan barang yang secara tiba-tiba. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.